بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita semua dijauhkan dari segala macam malapetaka, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga sampai detik ini alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita untuk terus bisa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita agar bisa terus istiqomah, sabar, menjalankan ibadah, meninggalkan larangannya, sabar dalam menghadapi ujian kehidupan sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita belajar tentang agama Islam, ya, bahwasanya kita itu ya sama-sama belajar, saling nasihat menasehati di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, ya, atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, benar-benar di dalam kerugian, ya. Semua manusia, kata Allah, merugi. Siapa yang beruntung, ya Allah? Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, kemudian yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haq,
Kemudian yang beruntung kata Allah yang saling menasehati di dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati berwasiat di dalam kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang orang-orang yang beruntung yang Allah sebutkan di surat Al-Asr. Karena agama itu juga nasihat, Ibu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Untuk siapa? Kata Nabi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk ya, kitab Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk ya para penguasa dan orang-orang yang orang-orang Islam secara umum. Agama adalah nasihat untuk Allah, itu maksudnya Ibu, kita itu hendaknya mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari segala kesyirikan, taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, halal haram, perintah dan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya, kita diperintahkan untuk mengikuti rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita semuanya mengaku umatnya Nabi. Kita semuanya kalau ditanya cinta Rasul enggak? Cinta. Akan tetapi yang namanya cinta tidak cukup hanya di mulut, hanya di lisan. Butuh yang namanya pembuktian, ya. Butuh yang namanya pembuktian, ya. Ibu jangan mudah percaya, Ibu, ya, sama orang yang harus butuh yang namanya bukti. Bukti kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Nabi itu sudah mengajarkan semuanya, Ibu. Jangankan ibadah, tata cara adab masuk kamar mandi kan diajarin sama Nabi, ya. Yang diajarin ke anak-anak, adab ke kamar mandi, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuknya pakai kaki kiri. Di dalam kamar mandi tidak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol. Di dalam kamar mandi jangan lama-lama, karena tempat kesukaannya syaitan adalah di kamar mandi. Jangan lama-lama. Ada orang mandi kok sampai 2 jam. Ngapain itu? Nggak boleh lama-lama. Iya, kalau udah selesai langsung keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan, baca doanya. Itu udah diajari Nabi. Bagaimana tata cara adab makan Nabi pakai tangan kanan. Ya, baca doa. Ya. Makanya Nabi bersabda, ya, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Kulu washrabu biyamini fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Makan minum itu kata Nabi pakai tangan kanan, karena setan itu makan minum pakai tangan kiri. Kalau kita mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, ikuti apa yang diajarkan sama Nabi. Gak boleh, ya. Meskipun dalam perkara adab itu secara umum itu hukumnya sunnah, ya. Tapi dalam makan itu harus pakai tangan kanan, ya. Baca bismillah.
Setelah makan minum baca alhamdulillah. Kayak gitu. Apalagi kita sudah belajar, apalagi kita sudah ngaji, harus beda dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu agama, harus beda dengan orang-orang yang nggak ngaji, harus beda. Masya Allah Ibu, makanya benar Ibu, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, kata Nabi, maka Allah akan mudahkan baginya masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kenapa? Karena Ibu, kita dapat ilmu sedikit saja dari pengajian, dapat ilmu nih, alhamdulillah aku udah paham nih tentang ini. Kemudian kita amalkan, bisa jadi itu yang membuat kita bisa masuk surga. Bisa jadi itu dengan sedikit faidah, sedikit ilmu yang kita dapat dari pengajian itu, kemudian kita amalkan, bisa jadi itu sebab kita masuk surga. Alhamdulillah. Makanya berusaha untuk diamalkan. Sedikit tapi diamalkan jauh lebih baik dibandingkan banyak nggak ada sama. Itu kan ngeri ya. Nah, itu bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti. Apalagi perkara sholat, sebelum sholat wudhu itu tata caranya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Nah, yang perkara-perkara buang hajat aja diajarin, apalagi yang lebih penting dibandingkan itu sudah pasti diajarin. Dan kita sebagai hamba, sebagai umatnya Nabi yang mengaku cinta Nabi, dibuktikannya dengan mengikuti sunnahnya, tata cara ibadahnya, ya, tata cara kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh telah ada pada diri Nabi SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Kemudian wali a'immatil muslimin, agama adalah nasihat-nasihat untuk penguasa, ya, untuk penguasa, untuk pemimpin kita, presiden kita harus taat. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita harus taat kepada penguasa, kepada presiden. Agama kita memerintahkan seperti itu, ya, selama mereka tidak melarang kita untuk sholat. Enggak kan, kita sholat, kita ibadah, alhamdulillah nikmat, maka tetap harus taati pemerintah kita. Kemudian untuk kaum muslimin secara umum. Baik. Jadi kita akan belajar sama-sama tentang nasihat terkait agama. Yang pertama Ibu, kita bahkan para nabi itu diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu hendaknya kita bertakwa. Hendaknya kita bertakwa. Apa itu arti takwa Ibu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita sering mendengar, sering sekali Bu ya, sering mendengar perintah takwa, sering mendengar tentang keutamaan orang yang bertakwa. Karena itu memang paling pertama ya Bu, wasiat Allah, perintah Allah. Sampai Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian. Kita semuanya kan bakalan mati Ibu ya, dan kita akan menghadapi kehidupan akhirat, harus punya bekal. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi, dan sebaik-baik bekal adalah
takwa kata Allah. Bekal akhirat itu sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena tanah kita, sawah kita, emas kita, rumah kita yang mewah, kendaraan, dibawa nggak Ibu? Enggak, ya. Nggak muat juga, ya kan? Lah iya, bekalnya apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu luar biasa ini. Kunci kebahagiaan, keselamatan orang di dunia sampai di akhirat takwa. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Masya Allah. Kalau di lisan memang mudah banget ngomong kayak gitu Ibu ya, mudah banget. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Tapi memang kita harus berusaha ya, kita berdoa semoga dimudahkan Allah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu huda, hidayah. Ibu udah dapat hidayah nih. Wat tuqa, minta apa? Ketakwaan, ya Allah, supaya aku jadi orang takwa. Wal afafa, ya, orang yang ya dijaga Allah ya, kehormatan kita dijaga Allah. Wal ghina, ghina itu apa Ibu? Kecukupan, ya, cukup, mau beli ini cukup, ya kan? Oh, emang hidup tuh yang penting cukup Ibu. Hidup tuh nggak usah neko-neko, yang penting cukup, ya. Mau beli beras cukup, mau beli motor cukup, mau beli motor cukup. Iya, kecukupan. Itu yang pertama, takwa, ya. Minimal itu bapak-bapak itu minimal dikasih tahu sama khotib itu setiap sholat Jumat. Nah, itu di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam beragama Islam. Itu kan setiap sholat Jumat dibaca. Dan banyak sekali ayat yang menunjukkan perintah Allah untuk bertakwa, banyak sekali. Ya ayuhan nasut taqul rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Nabi Adam Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwa lagi banyak sekali. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah, ucapkanlah kalau ngomong perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, tuh kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik-baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan meraih kesuksesan, kemenangan yang azim, yang besar. Ini wasiat pertama, takwa. Takwa, takut sama Allah di mana saja kita berada. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Perhatikan pertama Ibu. Kata Nabi SAW, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini pertama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya mudah-mudahan kebaikan tadi menghapus keburukan yang baru kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Para ulama menjelaskan hadis ini, Bu. Ini kan ada 3 poin. Yang pertama itu muamalah kita, interaksi kita dengan siapa? Allah. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Itu pertama. Kita sama Allah harus kayak gitu, Ibu. Bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Harus takut sama Allah. Lagi ngaji bertakwa. Insya Allah kalau lagi ngaji semua bertakwa, ya kan? Lagi di masjid bertakwa. Tetap Ibu mau di masjid, Ibu mau di majelis taklim, Ibu mau di pasar, Ibu mau di rumah, Ibu mau di kamar sendirian, tetap harus bertakwa kepada Allah. Karena kata Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Mau banyak orang, mau sendirian, tetap harus takut sama Allah. Karena harus ditanamkan dalam hati kita, Ibu. Allah itu melihat kita. Allah itu mengawasi kita. Allah itu maha melihat. Allah maha mendengar. Allah mengetahui. Kita belum ngomong aja, Allah tahu, Ibu, apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lihat, semuanya dicatat rapi. Di akhirat kita semuanya akan melihat rapot kita, dan kita nggak akan bisa mengelak. Ya, harus bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Itu pertama. Itu muamalah kita dengan Allah harus kayak gitu. Takut sama Allah di mana saja kita berada. Yang kedua itu maksudnya muamalah kita dengan diri kita sendiri. Kata Nabi, iringilah keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan tadi menghapus keburukan. Maksudnya apa? Namanya manusia pasti berbuat dosa. Namanya manusia pasti terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kata Nabi, kalau berbuat dosa, terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, kesalahan, langsung iringi dengan kebaikan. Jadi langsung Ibu beramal soleh, langsung ibadah. Ya, astagfirullah, dosa apa gitu ya kan, tadi misalnya ngelihat HP yang haram atau dosa apalah, langsung iringi ya, langsung sholat 2 rakaat misalnya, langsung baca Quran, atau langsung sedekah 2.000, 5.000, 10.000. Mudah-mudahan amal soleh tadi langsung menghapus dosa yang barusan tadi kita perbuat. Kata Nabi seperti itu. Ya, jadi iringi keburukan dengan kebaikan, iringi dosa dengan ibadah. Mudah-mudahan ibadah tadi langsung menghapus dosa yang baru kita kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini muamalah kita dengan orang lain. Namanya kita hidup bersosial, harus berbuat baik. Agama Islam adalah agama akhlak. Agama Islam adalah agama akhlak yang mulia. Bukankah Nabi SAW diperintahkan, diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Innama bu'istu liutammima makarimal
Akhlak, agama Islam itu agama akhlak, Ibu. Harusnya orang Islam apalagi yang ngaji, akhlaknya paling mulia. Mulutnya paling dijaga, sama tetangga paling baik, sama suami paling berbakti, sama emang harusnya seperti itu. Agama Islam agama akhlak. Aneh sekali. Ya, aneh sekali kalau orang Islam apalagi belajar agama kemudian akhlaknya tidak baik. Ya. Agama Islam agama akhlak, ya. Kita harus baik ke semuanya. Ke tetangga, ke keluarga terutama, anak kepada orang tua, terutama itu ya. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita, akhlak kita harus baik kepada siapa? Pertama ya kepada orang tua, kayak gitu. Kalau ibu-ibu pertama kepada suami, dan baru kepada anak, saudara, keluarga, tetangga, dan seterusnya. Baik, itu ibu ya, wasiat yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian wasiat yang kedua, iya. Jadi perhatikan ibu, yang kedua itu bersihkan hati kita ibu. Ya, bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, kotoran-kotoran hati. Ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Perasaan saya belum lama ngisi pengajian, kok udah ngisi lagi sih. Harusnya jadwal siapa? Ustaz Dadang. Lagi sakit. Ya, didoain ibu ya. Guru kita itu didoain ibu kalau lagi sakit. Jangan diomongin. Ibu bahaya loh ibu loh ya. Hati-hati loh. Ngomongin orang apalagi ustadznya yang diomongin jangan ya. Doain dia, jasanya besar sekali ya. Syafahullah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insya Allah. Perhatikan hati kita ibu ya. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, sombong, ujub, bangga diri, cinta kepada dunia terlalu berlebihan, ya. Itu. Ya kan hati itu ibarat raja ya, raja di dalam tubuh kita. Hati itu ibarat raja. Kemudian amal soleh itu adalah tentaranya. Jika hati rusak, ibadah akan menjadi kosong, amalan menjadi riya. Ini kan penyakit hati, ya. Hati-hati itu, ngeri sekali kalau kita ibadah, beramal soleh, riya, pengen dipuji sama orang, pengen dilihat sama orang, rugi ibu, rugi sekali itu. Harusnya kita ibadah itu sama Allah, akan tetapi kalau nggak ada yang lihat, kalau nggak ada yang muji, males ibadah, rugi sekali Anda. Anda capek-capek ngaji, Anda capek-capek sholat, Anda ngeluarin biaya kurban, Anda ngeluarin biaya sampai umroh haji, kemudian riya, rugi, capek, nggak ada manfaatnya itu. Hati-hati. Kita udah diberikan kemudahan sama Allah untuk bisa beribadah, ya, untuk bisa kurban, untuk bisa umroh, untuk bisa segala macam yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Alhamdulillah, harus terus perbaharui niat kita. Niat itu harus benar. Niat itu harus benar. Jangan sampai gagah-gagahan, sombong, ria, pengen dipuji hebat-hebatan, rugi Anda. Silahkan Anda dipuji sama orang, tapi sama Allah gak ada nilainya sedikit pun. Ya, gak ada nilainya sedikit pun ya. Jadi hati-hati. Harus dijaga hatinya dari segala macam penyakit hati. Jadi fokus kita pertama tuh bukan amal secara fisik, amal secara lahir ya, akan tetapi
kebersihan hati kita juga harus diperhatikan, bahwa bahkan itu yang lebih penting, niat hati. Bukankah Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan kita akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, itu yang kedua, hati. Kalau hati kita bersih, kita selamat dunia akhirat. Ya, makanya kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah membawa hati yang selamat, qalbun salim, hati yang membawa keimanan dan ketakwaan, ya, yang hatinya bersih, ya, yang kalau ibadah ikhlas untuk Allah, mentauhidkan Allah. Baik. Kemudian wasiat yang selanjutnya dari nasihat agama, ketahuilah ibu bahwasannya dunia itu hanya sementara, akhirat selamanya. Ingat itu ibu, ya. Apalagi ibu-ibu udah umurnya, iya. Ya logikanya kan gitu ibu, ya. Kalau saya insya Allah masih, ya, tapi nggak ada yang tahu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kita harus banyak-banyak mengingat mati. Kata Nabi SAW, akfiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jangan terlalu berambisi ke dunia sehingga akhirnya tidak peduli mau yang halal kek, mau yang haram kek. Bahkan ada yang mengatakan yang halal saja kebalik. Iya. Yang haram aja susah. Enggak benar itu, hati-hati, ya. Ingat akhirat ibu, ya. Kita terus-menerus diingetin dengan orang meninggal dunia itu loh, ya. Itu mengingatkan kita ibu, suatu saat kita yang kita yang dimandiin, kita yang disolatin, kita yang digotong, kita yang dikubur. Suatu saat kita akan seperti itu. Dan itu orang yang sedang di alam kubur hanya ada dua keadaan. Bisa jadi dia sedang dapat nikmat kubur, bisa jadi dia sekarang sedang disiksa di kubur. Udah itu tuh, dua itu kita perhatikan, siapkan. Jangan dunia seakan-akan ya Allah ya Robbi, orang gak ada puasnya manusia. Seakan-akan mau hidup selamanya di dunia, akhirnya nggak peduli mau halal mau haram. Kalau udah meninggal baru menyesal. Menyesalnya tidak ada manfaatnya. Ya kalau masih hidup kan menyesal masih ada manfaatnya nggak ibu? Masih ada, masih hidup, ya kan? Orang yang udah di alam kubur ibu, yang udah mati, mereka pengen hidup lagi, pengen ngapain? Pengen beramal soleh. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un, hingga datang kepada salah seorang di antara mereka ajalnya, mereka mengatakan apa? Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup ke dunia.
la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Niscaya aku akan beramal soleh dari amal soleh yang aku tinggalkan. Tuh ibu, orang yang udah meninggal pengen hidup, pengen ngapain? Pengen beramal soleh, pengen ngaji, pengen sholat, pengen puasa, pengen sedekah, pengen dan seterusnya. Tapi kan udah nggak ada manfaatnya. Allah ingatkan di dalam Al-Quran loh, Allah abadikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata mereka yang udah meninggal, ibu, ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sebentar saja, niscaya aku akan apa? Sedekah. Ini menunjukkan sedekah itu pahalanya luar biasa ini. Sampai disebutkan secara khusus. Niscaya aku akan sedekah, ya. Niscaya aku akan jadi orang soleh. Tapi ngomongnya udah mati. Nah, waktu hidup kemana? Oh enggak seperti itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ya, dan yang lain. Ingat akhirat ibu, ingat akhirat, ingat mati, bahwasanya kita semuanya akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, kita semua akan dihisab, kita semua akan dihitung antara pahala dan dosa. Jangan, ya, karena betapa banyak manusia itu sibuknya dengan dunia. Nggak ada salahnya, silakan mencari dunia, ya, karena kita memang hidup di dunia, ya. Cuman jangan sampai lupa mempersiapkan akhirat. Itu ibu, ya, karena sejatinya ibu, kata Allah, orang yang paling kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, ya, kita semua pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan itu akan Allah berikan secara sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi pahala kita akan Allah balas, akan Allah berikan kepada kita secara sempurna nanti pada hari kiamat. Begitu pula dosa akan Allah balas secara sempurna pada hari kiamat. Kemudian kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Kata Allah, siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia itu adalah orang yang sukses. Tuh, Allah mendefinisikan arti sukses itu apa? Kata Allah, selamat dari neraka, masuk surga. Itu orang sukses itu, kata Allah. Tapi coba kita tanya orang, apa itu orang sukses? Nah iya, orientasinya dunia. Orang sukses ya, alhamdulillah anak saya satu jadi dokter, alhamdulillah satu jadi tentara, udah pada punya rumah semua, udah punya mobil semua. Orang tuanya sakit, pada sibuk semua. Nangis itu orang tua itu. Ada nggak orang kayak gitu, Bu? Ada, Ibu. Saya kan ngajar ya kayak gini, Bu, ya. Saya ngajar ibu-ibu juga kayak. Kadang-kadang setelah ngajar itu ada yang nanya atau cerita sendiri sampai nangis, ceritain tentang anaknya, ya subhanallah. Secara dunia sukses, Ustaz. Belum lama itu, minggu-minggu kemarin kali. Cuman ya itu sholatnya, ininya. Sukses, Ustaz, ya Allah. Bahkan yang punya perusahaan anak saya, karyawannya makmur semua. Tapi masalah sholat, ya subhanallah. Buat apa itu dunia? Buat apa kalau nggak sholat? Katakan ibu kepada anak ibu, katakan begini, Bu. Nak, kamu kalau nggak sholat, sia-sia semuanya, nak. Ngomong kayak gitu aja itu, Bu. Ya, buat apa semuanya? Subhanallah. Kita tuh diciptakan Allah tuh untuk ibadah, untuk sholat.
waktunya Ramadan ya puasa dan seterusnya dari ibadah. Lah kok ya ibadah? Anak saya semuanya sukses-sukses udah dunianya ya subhanallah, ada yang tinggal di Bali, punya ya Allah ya, cuma ya itu ibadahnya. Ya. Jadi ukuran sukses kata Allah selamat dari neraka masuk surga ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur kata Allah, adapun dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dunia ini kesenangan yang menipu, Ibu. Jangan terlalu berlebihan kepada dunia. Silahkan ya, kita silahkan menikmati dunia ya. Ibu makan yang enak silahkan ya. Kemarin Idul Adha sampai 3 hari ke depannya kan dilarang puasa kita ya, hari-hari tasyrik. Itu hari-hari makan dan minum. Hari-hari berzikir kepada Allah. Kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum, nggak boleh orang berpuasa ya. Jadi agama Islam juga memperdulikan umatnya ya, bukan ibadah terus, enggak. Bahkan ada waktu-waktu yang dilarang untuk puasa. Silahkan nikmatin ya yang halal dengan cara yang benar, silahkan. Kita mau jalan-jalan, kita mau makan sate, kayak mau makan sop apa, kayak mau makan sup yang harganya 200.000, silahkan kalau punya duit ya, nggak ada masalah. Tapi tetap waktunya ibadah ya ibadah, waktunya sholat gitu, silahkan ya. Islam tidak melarang. Mau rekreasi ya, mau jalan-jalan kemana itu, ke Masjid Al-Jabar ya, di sana katanya ada ontanya, ada Ka'bahan gitu ya, atau mau Ka'bah yang beneran, oh masya Allah ya, iya ya, semoga dimudahkan Ibu ya. Baik, udah mau selesai belum? Itu wasiat ya tentang kehidupan ya di dunia ya. Kita semua akan meninggal dunia dan kita harus sering-sering ingat akhirat. Baik. Kemudian wasiat yang selanjutnya, hendaknya kita bertaubat dan bersyukur Ibu. Segera bertaubat, jangan menunda-nunda. Segera bertobat, jangan menunda-nunda ya. Karena kita ini orang banyak dosa, umur kita terbatas. Kematian itu kalau datang Ibu, nggak harus menunggu kita siap Ibu. Siap nggak siap, kalau emang udah waktunya ya udah mati. Nggak ada syaratnya harus sakit dulu kan, enggak juga ya. Mau tua mau muda, kalau emang waktunya Allah cabut nyawa kita ya udah ya. Kematian itu hal yang gaib, enggak ada yang tahu. Maka jangan menunda taubat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, yang nggak bisa diakhirkan barang sebentar dan juga tidak bisa dimajukan barang sebentar. Kalau waktunya datang ya datang udah. Jadi jangan menunda taubat. Taubat dari sekarang. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Isi sisa umur kita dengan memperbanyak amal soleh, menjauhi dosa dan maksiat. Doain anak-anak kita, terus suruh anak-anak kita untuk sholat Ibu, terus. Mau kayak gimana kayak terus. Jangan bosen doain anak. Oh, kalau doa udah pasti harus doain. Kemudian harus berusaha, harus ada usahanya, bukan hanya doa, harus ada usahanya. Nah, udah sholat zuhur belum? Terus saya kayak gitu Ibu.
Kalau anak bilang, Umi, ntar juga kakak sholat, biarin aja ibu, biarin aja. Tetap kita harus, kakak udah sholat isya belum? Abang udah sholat subuh belum? Terus kayak gitu. Karena Allah yang merintahkan kita sebagai orang tua sama anak tuh harus kayak gitu. Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan sabar ketika memerintahkan anak-anak kita menyuruh sholat. Allah yang perintahkan. Kayak gitu loh. Caranya tuh kayak gitu. Kalau udah tua susah, itu tadi tuh ibu-ibu tadi. Ada ibu-ibu sini juga tanya sama saya, Ustadz bagaimana caranya supaya anak itu sholat tanpa disuruh? Gimana coba caranya? Siapa coba orang tua yang nggak pengen punya anak kayak gitu ya ibu ya? Adzan nggak usah nyuruh, bahkan anak saya yang adzan, masya Allah. Gimana caranya itu kayak gitu ibu? Bagaimana supaya anak saya sholat tanpa disuruh? Caranya, anak dari kecil ibu harus sabar, karena yang menjadi contoh itu orang tuanya ibu. Kita harus bangun, bapak kita harus bangun, kayak gitu ya kan, bangun sholat subuh, nak bangun, ayo bangun sholat subuh udah azan, kayak gitu. Sabar dari umur kecil 6 tahun 7 tahun 10 tahun, insya Allah anak kita remaja sudah terbiasa. Itu caranya. Jangan selalu berpikiran pengennya tuh instan gitu loh, jangan. Takutnya yang nanya tuh pengennya instan gitu loh. Nggak bisa, itu perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa ibu. Mati-matian ibu, sampai mati beneran kali. Nah, iya. Nggak bisa. Ibu jangan lihat anak, bukan anak saya deh. Kalau ada anak yang soleh-solehah ibu, ya anaknya siapa gitu, masya Allah ngajinya bagus, ibadahnya. Coba tanya deh, bagaimana itu si ustadz didik anaknya deh, tanya deh ibu. Gak mungkin instan ibu, perihnya luar biasa, sabarnya luar biasa. Kalau mengikuti hawa nafsu, pengennya marah-marah, pengennya, cuma kan harus ditahan, ya enggak? Tahan. Itu anak kenapa bisa bentak? Itu anak kenapa bisa kayak gini? Kenapa? Orang tua itu contoh. Anak itu peniru yang paling ulung. Anak itu peniru paling ulung ibu. Kalau orang tuanya bentak-bentak, otomatis anaknya bisa bentak, otomatis. Kayak gitu. Jadi harus nahan hawa nafsu, ya harus sabar luar biasa, harus ekstra sekali dia pokoknya didik anak kayak gitu ya. Jangan lihatnya, wah itu mah anaknya ustadz. Enggak kayak gitu juga ibu, namanya bocah ya pengennya main, ya enggak? Pengennya main. Paling kalau udah kenal HP ini bu, ya Allah, bener kata ayah mertua saya ibu, HP ini adalah setan gepeng, bener ibu. Kalau di dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan pada diikat. Nah ini nih, udah diikat ini, setan gepeng ini. Subhanallah, bahaya sekali bu setan. Iya nih setan gepeng ini bu. HP, kalau udah kena ya Allah ya Robbi. Subhanallah. Sama Ustadz ini, kondangan kemana? Anaknya bawa tas bapaknya. Abah mana HP-nya, ini tasnya? Astaga. Bapaknya lagi di mana dibawain tasnya, pengen HP. Ya subhanallah, udah kenal HP sampai segitunya. Iya, harus dari kecil harus kalau mau tegas sekalian. Pokoknya nggak ada main HP kecuali hari Ahad, udah. Kalau bisa kayak emang harus kayak gitu. Kalau enggak, HP terus akhirnya berani sama orang tua, akhirnya belajar males disuruh, nggak nurut itu ya. Hati-hati ibu ya, sabar ketika didik anak. Kalau doain terus doain, kemudian ditanya sholat. Jangan ditanyanya tuh pertama udah makan belum nak, enggak, jangan. Sholat dulu. Kalau makan dan kalau lapar juga makan ya. Sholat dulu. Udah sholat belum nak, kalau udah makan belum. Jadi itu ya, bertaubat kepada Allah mumpung kita masih diberikan kesempatan. Kemudian bersyukur kepada Allah ibu ya. Allah tuh ngasih kita nikmat banyak sekali. Nikmatnya tiada terhingga.
nikmatnya tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangat tidak tahu terima kasih sama Allah, ya. Padahal kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatnya untuk kalian. Jika kalian kufur, tidak tahu terima kasih sama Allah, Allah ingatkan siksa yang sangat pedih, ya. Jadi kalau kita bersyukur, Ibu, akan Allah tambah nikmatnya. Kita hafal ayatnya. Kita bersyukur di dalam hal apa, nanti Allah akan tambah nikmat itu, ya kan? Alhamdulillah aku udah sehat. Kita bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, ini yang menyembuhkan Allah, ya. Tapi tetap kita kan disuruh datang ke bidan ani atau ke klinik atau ke rumah, tetap, ya kan. Tapi ingat, yang menyembuhkan adalah Allah. Alhamdulillah sembuh. Nanti Allah akan tambah, Ibu. Kesehatan kita akan ditambah sama Allah, ya. Alhamdulillah panennya bagus. Alhamdulillah bersyukur, ya kan. Punya padi, ya kan. 4 karung misalnya, nanti Allah akan tambah padinya, kayak gitu, ya. Alhamdulillah punya anak, tambah anaknya. Ya pokoknya di mana kita bersyukur terkait hal itu juga akan Allah tambah. Bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, ya. Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nikmat yang paling besar itu bukan nikmat harta. Nikmat terbesar adalah hidayah dan istiqomah. Itu nikmat terbesar, Ibu. Allah berikan kita hidayah dan taufik. Ibu ngaji seperti ini, kemudian diamalkan, kita rajin sholat, kemudian Allah berikan kita kemudian istiqomah. Istiqomah kan artinya apa, Ibu? Istiqomah lurus terus, ya. Iya, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah. Itu nikmat terbesar, Ibu. Nikmat terbesar itu hidayah, kemudian istiqomah sampai mati. Itu nikmat terbesar itu. Kan Allah perintahkan kita ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya keyakinan bahwa kita semuanya akan mati. Istiqomah, ya, lurus terus sampai masuk surga, ya. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri, ya. Jangan, lurus terus, ya, sabar, ya. Itu nikmat terbesar. Ketika kita berikan hidayah kemudian istiqomah. Ada nggak orang tadinya dapat hidayah, kemudian suatu saat dia kembali ke dalam pergaulan yang salah? Ada nggak? Ada. Ya, berarti dia tidak istiqomah. Ada dulu. Saya dulu waktu sebelum nikah, ya ngaji dulu kan kayak gini, ngaji dulu, kuliah sambil ngaji kepada seorang yang mempelopori, yang mengadakan pengajian. Itu akhirnya, Ibu, nggak tahu kenapa dia tuh nggak ngaji lagi. Bahkan padahal kan kita itu ngaji sampai ngundang ustadz, itu gara-gara dia loh. Dia yang merencanakan, dia yang manggil ustadz, dia yang nyari teman-teman, ayo semuanya ini ada. Dianya sendiri di tengah jalan nggak tahu kenapa nggak ngaji lagi, entah sholatnya gimana, bahkan kelihatan mainnya motor, mainnya di jalanan, nongkrong-nongkrong. Subhanallah, itu tuh berarti nggak istiqomah, ya. Pokoknya nikmat terbesar itu kita dapat hidayah, kemudian istiqomah di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia, ya. Makanya harus berdoa kepada Allah semoga istiqomah. Baik, ya. Mungkin itu yang disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya minum dulu. Ada yang mau bertanya enggak?
Ya, nggak ada Ibu ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Insya Allah ini mudah difahami ya. Insya Allah kita semuanya sudah paham. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Semoga kita diberikan kemudahan untuk terus bertaubat, menjadi hamba Allah yang bersyukur dan senantiasa mengingat akhirat. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa adzabil qabr wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.